Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita tentang pecahan. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama yaitu kita akan merubah pecahan biasa ke desimal. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 atau seterusnya. Contoh ya, misalkan 3/5. Nah, ini sudah pecahan biasa kan? Nah, tadi kan katanya penyebutnya kita harus rubah menjadi 10, 100, atau 1000 agar kita mudah untuk mengubah ke desimal. Nah, kira-kira penyebutnya ini kan 5. Kira-kira kita akan merubah ke 10, 100, atau 1000. Yang lebih kecil saja ya, yaitu 10. Nah, untuk mendapatkan penyebutnya 10, berarti 5 ini kita kalikan dengan 2. Oke, 2. Berarti yang di atas juga kita kalikan dengan 2. Sekarang 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Sudah benar. Setelah kita merubah si penyebutnya menjadi 10, baru kita bisa merubah ke desimal. Atau lebih gampang kita rubah ke desimal. Sekarang kita lihat. Di sini kan penyebutnya 10. Seperti yang Ustazah sudah jelaskan minggu lalu ya. Kalau 10, ini kan nolnya 1. Berarti satu angka di belakang koma. Berarti 0,6. Gampang kan? Nah, contoh yang kedua. 1/4. Kita menggunakan cara yang sama ya, seperti ini. Berarti 4 ini kita mau rubah ke 10, 100, 1000, atau seterusnya ya. Nah, kira-kira 4 ini kita bisa rubah kemana? Kalau ke 10 tidak bisa, karena 4 kali berapa yang hasilnya 10 tidak ada. Berarti kita bisa rubah ke 100. Ya kan? Nah, karena 4 kali 25 itu bisa 100. Ya, berarti yang di atas kita harus kalikan dengan 25. Gitu ya. Berarti 1 kali 25, 25. Kemudian 4 kali 25, 100. Baru setelah itu kita bisa rubah ke desimal. Sekarang penyebutnya sudah 100. Berapa nolnya? 2. Nah, berarti 2 angka di belakang koma. Ya, 0,25. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan desimal yang kita rubah menjadi pecahan biasa? Pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelasin minggu lalu, cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebutnya dirubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, dengan aturan, anak-anak bisa lihat di buku paket halaman 13. Ustazah bacain ya. Nah, di buku paket halaman 13, katanya seperti ini. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 10. Nah, seperti yang Ustazah sudah jelasin ya. Kemudian, pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi penyebutnya menjadi 100. Oke. Kemudian, pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 1000 dan seterusnya katanya. Nah, kemudian lalu katanya sederhanakan pecahan ke bentuk paling yang sederhana. Gitu ya. Coba Ustazah kasih contoh langsung ya. Misalkan
0,75. Nah, ini sebenarnya pecahan desimal ke pecahan biasa itu paling gampang. Tinggal kita melihat berapa angka di belakang koma, gitu ya. Berarti seperti ketentuan yang ada di buku, coba kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti kalau 2 angka di belakang koma, menyebutnya menjadi 100, ya. Nah, berarti yang di atas 75. Kemudian tadi ketentuannya di buku, kita menyederhanakannya ke pecahan yang paling sederhana. Berarti ini kita bisa sederhanakan menjadi, ini kita bagi 25 ya. Ini kita bagi 25. 75 bagi 5, 3. Kemudian 100 bagi 25, 4. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh selanjutnya, misalkan Ustazah buat seperti ini. 2,5. Nah, kalau satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya dirubah menjadi 10. Ya kan? Berarti yang di atas 25. Kemudian kita sederhanakan. Berarti ini kita bagi 5, kita bagi 5. Oke, 25 bagi 5, 5. 10 bagi 5, 2. Nah, kalau pecahannya seperti ini kan pecahan biasa. Dengan pembilang lebih besar daripada penyebut. Ini bisa nggak ya kira-kira dirubah ke pecahan campuran? Bisa. Coba kita rubah. 5 bagi 2, kita dapatnya berapa? 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Berarti kita hanya dapat 2. Ya, 2. Kemudian sisanya 5 kurang 4 sama dengan 1. Berarti 1/2. Ini model pecahan campurannya. Oke? Nah, yang kedua yang kita bahas adalah mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, di video minggu lalu kita sudah membahas tentang persen yang dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Oke? Nah, ini pecahan biasa ke persen. Oke. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke persen itu ada 2 cara ya. Nah, cara yang pertama yaitu kita harus merubah penyebutnya menjadi 100. Contohnya, misalkan 1/2 ya. 1/2. Nah, sama seperti ketentuan yang tadi, kita harus mengubah pecahannya menjadi 10, 100, 1000. Tapi karena ke persen, jadi kita harus mengubah ke 100. Oke? Nah, sekarang ini kan 1/2. Ini pecahan biasa. Kita akan merubah ke persen. Berarti agar bisa penyebutnya menjadi 100, berarti yang 2 ini kita kalikan dengan 50. Ya kan? Berarti ini kita kalikan dengan 50. Gitu. 1 kali 50, 50. 2 kali 50, 100. Berarti 50/100 ini sama dengan 50%. Gitu ya. Nah, bagaimana cara yang kedua? Kalau cara yang kedua, Ustazah pakai yang ini aja ya. Ini 1/2. Langsung kita mau merubah ke persen. Kita langsung saja kalikan dengan 100%. Gitu ya. Nah, berarti ini kita langsung bagi. 100 ini kita bagi. Oke, 100 bagi 2, 50. Berarti 1 kali 50% sama dengan 50%. Gitu ya. Gampang sekali. Kemudian yang kedua, kita akan merubah persen ke pecahan biasa. Nah,
untuk merubah persen ke pecahan biasa ini, Ustazah sudah sempat bahas ya di video minggu lalu, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas lagi. Nah, untuk untuk merubah persen ke pecahan biasa, gampang sekali caranya. Coba Ustazah tuliskan contoh ya. Misalkan 25%. Nah, 25% ini berarti 25 per 100. Gitu ya. Berarti step terakhir atau langkah terakhir kita harus sederhanakan. Berarti ini bisa kita bagi dengan 25, ini juga bisa kita bagi dengan 25. Berarti 25 bagi 25, 1, 100 bagi 25, 4. Berarti 25% ini sama dengan 1/4 di pecahan biasa, gitu ya. Contoh lagi, boleh. Misalkan yang ada di buku 40%. Berarti ini 40 per 100. Ya kan? Berarti kira-kira kita sederhanakan dengan membagi berapa ya kira-kira? 20. Ini kita bagi 20, ini kita bagi 20. 40 bagi 20 yaitu 2, 100 bagi 20, 5. Gitu ya, gampang sekali. Oke, coba kita bahas soal ya. Sebentar, Ustazah hapus dulu. Ini sudah ya, anak-anak sudah paham. Ini gampang sekali untuk yang persen, oke? Ini Ustazah hapus dulu. Nah, coba sekarang kita bahas di buku paket halaman 14. Coba anak-anak silahkan buka dulu buku paketnya halaman 14. Yang ini ya. Nah, coba kita kerjakan yang latihan 5. Oke? Coba kita kerjakan yang nomor 1A. Coba, apa katanya tuh? Tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut. Jadi kita diminta pecahan desimal ini kita akan bentuk pecahan biasa ini kita rubah ke desimal. Coba kita bahas yang 1A. Ini 1/5. Oke, berarti kita akan merubah si 1/5 ini menjadi bentuk desimal. Ya kan? Berarti cara kita bagaimana? Kita gunakan cara yang tadi saja. Berarti ini kita kalikan berapa agar penyebutnya bisa 10, bisa 100, atau bisa 1000. Kita menggunakan angka yang lebih kecil aja ya, 10 aja. Berarti yang 1/5 ini kita kalikan dengan 2 saja. Ya kan? Berarti ini 1 kali 2. 2, 5 kali 2, 10. Berarti 2/10, 0,2. Gampang kan? Lanjut. Yang B sekarang coba. Yang B. Yang B itu 3, yang B sudah ya Ustazah bahas tadi 3/4. Jangan deh yang B. Yang D. Yang D 9/10. Nah, kalau yang D langsung saja. Gampang ya? 9/10. Berarti 0,9. Gak usah lama-lama ya. Tinggal kita lihat penyebutnya saja. Kalau dia udah 10, 100, atau per 1000, langsung saja kita rubah ya. Nah, kemudian kalau yang F, coba kita lihat yang F. 42/50. Nah, di sini 50. Bagaimana caranya? Berarti kita harus rubah ke 100. Ya kan? Berarti ini kita kali dengan 2, ini kita kali dengan 2. 42 kali 2, 84. 50 kali 2, 100. Gitu ya. Berarti 84/100 dirubah ke desimal menjadi 0,8.
84. Karena nolnya 2 berarti 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, kemudian yang nomor 2, Ustazah bahas ya. Ini Ustazah hapus dulu. Kemudian yang nomor 2, itu dikatakan seperti ini. Tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal. Coba yang A. Jadi kita diminta bentuk desimal ini kita rubah ke pecahan biasa. Gitu ya. Gampang banget. Berarti langsung aja nih. 0,6. Berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Berarti 10. Itu yang di atas 6. Kemudian kita sederhanakan. Ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2. 3/5. Gampang kan? Lanjut. Coba kita jawab yang berapa ya? Yang D coba. 0,45. 0,45. Berarti 2 angka di belakang koma. Di 45/100. Kemudian kita sederhanakan. Ini kita bagi dengan 5. Ini kita bagi dengan 5. Ya kan? Berarti ini menjadi 45 bagi 5, 9. 100 bagi 5, 20. Gitu. Gampang kan? Nah, lanjut. Kita jawab yang nomor 3. Yang nomor 3, tentukan bentuk persen dari pecahan berikut. Jadi, persen yang dirubah ke pecahan. Coba kita jawab yang A. Yang A itu 1/4. 1/4 tadi sudah ya kita bahas kalau nggak salah. Ya udah yang C. Yang C itu 4/5. 4/5 ini kita diminta ke persen. Berarti caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan cara yang pertama atau bisa kita menggunakan cara yang kedua. Coba kita pakai cara yang kedua aja langsung ya. Berarti kita langsung kalikan dengan 100%. Ya kan? Berarti ini kita bagi 100 bagi 5 berarti 20%. Nah, berarti 4 dikali 20% sama dengan 80%. Gitu ya. Jadi 4/5 ini adalah 80%. Gitu. Kita bahas yang D lagi ya. Boleh. Yang D itu 8/10. Kita langsung saja kalikan dengan 100% karena kita mau merubah ke persen. Jadi ini 100 bagi 10, 10. Jadi 8 kali 10%. Sama dengan 80%. Begitu. Oke. Mungkin sampai di sini penjelasan Ustazah tentang merubah pecahan biasa ke desimal ataupun merubah pecahan biasa ke persen. Sekian Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.